Jangan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Jangan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban sebelum teman-teman paham 3 poin ini ya. Kita akan bahas 3 poin terkait dengan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Yang pertama kita akan bahas cara melaksanakannya. Yang kedua kita akan bahas apa hukum menjalankannya, dan yang ketiga kita akan bahas kesimpulannya. Jadi untuk teman-teman harus disimak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Bermula dari pertanyaan ini teman-teman ya, apakah mulai malam ini kita sholat nisfu Sya'ban? Yang kedua pertanyaannya adalah, saya pernah dengar ada sholat cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Niatnya usolli sunnati lailati nisfu Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala. Baca Yasin 3 kali dan beserta doa. Nah teman-teman, berawal dari pertanyaan ini teman-teman kita akan bahas 3 poin terkait dengan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Yang pertama harus dipahami dulu bahwa ya, sholat nisfu Sya'ban itu dilaksanakan malam ke-15 bulan Sya'ban. Malam ke-15 bulan Sya'ban itu bertepatannya dengan tanggal 2 bulan Februari, pas malam Selasa. Malam Selasa nanti ya, tanggal 2 Februari, malam Selasanya itu teman-teman itu malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau untuk di malam ini, malam Selasa yang ini itu teman-teman adalah malam 1 belum bisa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu dilaksanakannya di malam ke-15 bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Ada 2 cara melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, sebagaimana Imam Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan. Yang pertama, cara sholat yang paling baik melaksanakan sholat nisfu Sya'ban adalah dengan cara melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat dengan setiap 2 rakaatnya salam. Berarti jumlah salamnya 50 kali salam. Dan setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali ya. Jadi diulangi 100 rakaat 50 kali salam, setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melaksanakan sholat ini adalah dengan cara 10 rakaat 5 kali salam, tapi di setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlasnya 100 kali. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana tuh, yang pertama atau yang kedua. Keutamaannya apa? Melaksanakan sholat nisfu Sya'ban ini. Keutamaannya dikatakan di dalam kitab Ihya tersebut bahwa barang siapa orang yang menjalankan sholat ini, maka Allah akan melihat dia dengan 70 kali penglihatan, dan di setiap 1 kali penglihatan Allah kepada seorang hamba ini, maka 70 permintaannya, 70 hajatnya akan Allah kabulkan, dan yang paling rendahnya dari hajatnya adalah minimal pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara sholatnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian hukumnya seperti apa? Hukum menjalankan sholat nisfu Sya'ban ini boleh atau tidak? Nah ini terjadi ikhtilaf ulama, terjadi perselisihan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan menjalankan sholat nisfu Sya'ban sebagaimana tadi itu adalah salah satunya Imam Ghazali dengan niat khusus sholat nisfu Sya'ban. Usolli sunnata lailatin nisfi Sya'bana, usolli sunnata lailatin nisfi Sya'bana rakaataini lillahi ta'ala. Imam Ghazali yang membolehkannya berdasarkan hadis yang ini teman-teman ya. Kemudian berdasarkan hadis yang ini juga ada ulama yang tidak membolehkan. Bahkan mayoritas ulama-ulama fikih dalam madhab Imam Syafi'i sekalipun melarang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Tidak boleh menjalankan sholat nisfu Sya'ban. Salah satu juga yang tidak boleh dilaksanakan sholat rogoib. Dan sholat-sholat ini kenapa tidak diperbolehkan? Karena tidak ada landasan dalil yang sahih dari Nabi. Hadis yang ini juga yang menjadi patokan para ulama yang tidak membolehkan sholat nisfu Sya'ban, dikarenakan kata ulama hadis ini hadis yang palsu, sehingga kita tidak boleh mengamalkan. Nah teman-teman harus dipahami dalam urusan ibadah, terutama sholat ya, itu harus berlandaskan dari dalil yang sahih teman-teman. Maka dalam hal ini mayoritas ulama yang sahih, yang mu'tamad dalam kalangan madhab Imam Syafi'i itu melarang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dengan tata cara sholat yang tadi, dengan niat usolli sunnata lailatin nisfi Sya'ban, kemudian dengan cara seperti tadi 100 rakaat, setiap rakaatnya membaca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dan
seterusnya itu dilarang oleh para ulama, dan mayoritas ulama yang muktamad yang sahih itu melarang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya seperti ini, teman-teman boleh mengamalkannya, tapi teman-teman harus menghindari jauh-jauh keyakinan yang mengikat pada jumlah rakaat tertentu dan tata cara sholat yang tadi. Boleh saja dilaksanakan beberapa rakaat pun tanpa ada ikatan-ikatan tertentu pada seperti niat dengan niat sholat nisfu Sya'ban. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi sholatnya boleh. Maka dalam hal ini ulama yang pertengahan itu mengambil jalur tengahnya. Teman-teman boleh laksanakan sholat malam nisfu Sya'ban itu, tapi dengan niat sholat sunnah mutlak saja, dan tidak mesti menjalankan sholat sebagaimana tadi 100 rakaat. Berapapun teman-teman laksanakan sholat itu bagus, karena intinya di malam nisfu Sya'ban itu teman-teman kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kepada Allah. Ya, salah satunya dengan cara memperbanyak qiyamul lail, kemudian berzikir, bersolawat, membaca tasbih, membaca Al-Quran. Dan dalam hal ini nanti membaca surat Yasin 3 kali itu memang dianjurkan oleh mayoritas ulama. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Yang sudah paham jangan lupa tulis alhamdulillahirabbil alamin dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya untuk saudara dan teman-teman kita yang belum tahu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.